Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di pembelajaran ekonomi digital. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 ya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang teks ya. Apa itu teks? Teks merupakan salah satu media penting yang diperlukan dalam sebuah media karena informasi disampaikan dan disebarkan dengan mudah dan bermakna. Teks mempunyai peranan membentuk suatu perkataan untuk tujuan berkomunikasi, menyampaikan ide dan fakta dalam tujuan apapun, ya. Di teks itu bisa berupa tulisan, kata, kalimat, ya. Lalu apa itu teks digital? Teks digital adalah tulisan yang digunakan di dalam menyampaikan informasi dan penggunaannya di dalam komputer atau media digital yang lain, ya. Bisa lewat smartphone misalkan ya, dan yang lainnya. Lalu, apa kelebihan teks? Nah, ada beberapa kelebihan teks di dalam penggunaannya dalam media pembelajaran. Yang pertama, teks ini hanya membutuhkan media penyimpanan yang berukuran kecil ya. Kalau kita ngetik misalkan di Word atau bikin PowerPoint, itu ukurannya biasanya tidak terlalu besar. Beda kalau kita misalkan membuat video ya dan lain sebagainya, itu ukurannya jauh lebih besar. Lalu yang kedua, menyampaikan informasi yang padat ya. Jadi dengan teks itu biasanya apa yang kita ingin sampaikan bisa tersampaikan gitu ya. Materi yang rumit dan kompleks seperti rumus-rumus matematika atau penjelasan suatu proses yang panjang ya, itu juga bisa melalui teks gitu ya. Kelebihan yang keempat, menampilkan teks pada layar komputer itu relatif lebih sederhana dibanding untuk menampilkan elemen media yang lain ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan teks itu relatif, lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan media yang lain, seperti video, audio, dan lain sebagainya ya. Itu lebih biasanya lebih rumit gitu dibandingkan dengan penggunaan teks. Yang kelima, digunakan sebagai media input maupun umpan balik. Ya, itulah beberapa kelebihan dari penggunaan teks. Selanjutnya yang ke slide berikutnya yaitu kelemahan teks. Ya, di sini ada dua kelemahan teks dalam pembelajaran. Yang pertama, kurang tepat untuk digunakan sebagai media memberikan motivasi. Ya, biasanya kan kalau siswa itu agak kurang ya dalam membaca. Jadi kalau motivasi itu sebaiknya dalam bentuk yang lain, biasa berupa video misalkan tampilan-tampilan itu jauh lebih berkesan biasanya. Yang kedua, materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer mengakibatkan mata lelah dan gangguan fisik lainnya. Ya, biasanya kalau terlalu panjang, ya, apalagi ditampilkannya di laptop, di komputer, biasanya mata akan cenderung lebih lelah, gitu ya. Makanya kalau ditampilkan di PowerPoint itu cukup poin-poin pentingnya saja, gitu ya. Karena kalau terlalu panjang juga itu kurang baik. Ya. Di samping ke mata, tadi yang cepat lelah juga daya tangkap siswa itu biasanya kalau terlalu panjang teksnya akan berkurang gitu ya dibandingkan dengan cukup diberikan poin-poin pentingnya saja. Lalu berikutnya struktur teks. Apa itu struktur teks? Nah, ini struktur teks ini terdiri dari dua, ada struktur linier dan struktur tidak linier. Struktur linier yaitu struktur teks yang tradisional. Organisasi berbentuk linier di mana ia mempunyai bagian awal dan akhir. Susunannya terdiri dari beberapa bab, setiap bab ini mempunyai judul dan mungkin mempunyai subbab. Susunan teks berstruktur ini dalam bentuk hierarki dan bisa digambarkan seperti struktur pohon. Jadi struktur linier ini terstruktur gitu ya. Ada bab, ada subbab, ada kalau ada bab lagi ada subbab lagi gitu ya. Jadi terstruktur ya kalau struktur linier ini berurutan gitu ya. Lalu struktur tidak linier yaitu struktur teks yang dikenal sebagai hypertext. Susunan teksnya tidak linier dan mempunyai struktur data graph.
terdiri dari node yang merupakan bagian teks yang berukuran kecil dan akan dihubungkan dengan bagian teks yang lain menggunakan tautan atau link. Hypertext memungkinkan penggunaan melaksanakan operasi mencari dan mencapai ke atas suatu dokumen dengan lebih cepat. Ya, jadi kalau struktur tidak linear ini biasanya katanya ini tidak terstruktur gitu ya. Biasanya muncul di hypertext ini biasanya di web gitu ya. Misalkan www.canva.com/design dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan tidak terstruktur seperti itu ya. Oke, selanjutnya program untuk menghasilkan dan mengubah teks ya, biasanya perangkat lunak pengolah teks ini banyak digunakan ya. Yang paling umum digunakan yaitu Microsoft Word ya. Ada juga Corel Word Perfect dan ada juga OpenOffice ya. Di antara ketiganya ini biasanya yang paling sering digunakan yaitu Microsoft Word ya. Biasanya di Word ini menampilkan atau membuat format lebih mudah, menggunakan reviewing toolbar untuk kolaborasi dokumen, menggunakan speech recognition untuk memilih menu, ada toolbar, ada dialog box dengan text pen dengan menggunakan suara, dan menggunakan handwriting recognition untuk memasukkan teks ke dalam dokumen. Ya, jadi sekarang menu Word ini banyak fungsinya ya dalam pengolahan teks, bahkan teks bisa dijadikan suara, suara juga bisa dijadikan teks gitu ya. Selanjutnya, teks dalam aplikasi media dan pembelajaran. Media dapat ditampilkan tanpa teks, akan tetapi kebanyakan media menggunakan teks ya, karena merupakan cara yang tepat dan bermakna untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada pengguna. Jadi lebih efektif biasanya ya media ini menampilkan teks. Teks merupakan media yang paling penting dan sesuai digunakan dengan media lainnya untuk menyampaikan suatu informasi. Ya, itu menurut Suprowitz. Lalu terdapat 4 jenis teks yang dapat digunakan dalam media. Yang pertama, teks cetakan, ya jadi teks yang dicetak, ya seperti buku, ya seperti itu. Ada juga teks elektronik. Teks elektronik yang saya berikan seperti sekarang, ya di dalam media digital seperti ini, ya lewat PowerPoint, lewat YouTube. Ini teks elektronik, ya. Teks hasil scan atau imbatan, ini berarti teks hasil scan ini dari yang lain gitu ya. Lalu di-scan, lalu ditampilkan kembali dalam bentuk yang lain. Misalkan scanan dari buku, ya, atau dari teks yang lain ditampilkan di Word atau PowerPoint gitu ya. Dan ada hypertext yang tadi disampaikan ya berupa link ya dalam sebuah web dan lain sebagainya ya. Itu 4 jenis teks menurut Hofstadter ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan tulis nama dan kelas Anda di kolom komentar ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.